Kami PPGT Jemaat Bukit Harapan Lojanan Cabang Kebaktian Sungai Keledang mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman PPGT. Shalom. Kita akan masuk dalam ibadah. Meskipun ibadah secara online, semoga tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita menyanyi dari EKB 5 ayat yang 1 sampai ayat yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Kita mulai ibadah kita. Ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Isi kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih yang begitu nyata dalam kehidupan kami secara pribadi, di mana kami ya Tuhan boleh berkumpul di tempat ini
untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, biarlah ya Tuhan apa yang kami dengar bisa menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, kami dapat dikuatkan dalam kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan isi kebenaran firman-Mu. Jamah dan urapi ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, hamba-Mu dapat berfirman, hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah kami ini yang berseru di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sejahtera kepada kita semua, saudara-saudari, pemuda-pemudi yang khas dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan bahan bacaan kita pada saat ini. Kita membaca dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan bangsa itu, masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakannya. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus, pemuda-pemudi yang kekasih, bertekun di dalam doa bersama tetap menjadi tema kita saat ini, dan sebuah tema kecil yang akan kita renungkan bersama, awali dan akhiri dengan baik. Pemuda-pemudi yang kasih dalam Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil akhir yang baik, maka kita harus mengawalinya dengan yang baik pula. Jadi memulai yang baik, maka pasti akhirnya juga akan baik.
Tapi lain halnya dengan apa yang dialami oleh Raja Yoas. Raja Yoas memang dalam awal karirnya sebagai pemimpin Raja Yehuda, Raja Israel, dia memulai kehidupannya sebagai seorang raja itu dengan sangat baik. Bagaimana dia hidup takut akan Tuhan, bagaimana dia hidup di jalan Tuhan, bagaimana dia menjadi seorang pribadi yang hidup seumur hidupnya selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun dalam perjalanan karirnya sebagai seorang pemimpin, memang secara pribadi dia hidup takut akan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang dia pimpin? Bagaimana dengan rakyatnya? Kerajaannya secara umum. Secara umum kerajaannya tidak hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun sepanjang seumur hidupnya Yoas hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sang imam gurunya Yoyada, namun sekali lagi bangsa itu, rakyat dari Yehuda, tetap mempersembahkan dan membakar korban untuk berhala-berhala di bukit-bukit. Itu kita bisa baca dari ayat yang ketiga dalam pembacaan kita. Dan dari akhir dari perjalanan hidupnya, apa yang terjadi dari semua kehidupan Raja Yoas, awal bagus, tapi akhirnya dia mati dibunuh oleh para pegawai-pegawainya. Karena mengapa pegawainya melakukan itu? Karena pegawai-pegawainya tidak hidup takut akan Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan, tindakan para pegawainya itu bukanlah menjadi sebuah persoalan, karena mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Cara hidup mereka, mau membunuh, mau apapun seenak mereka, mereka tidak peduli sebab mereka tidak takut kepada Tuhan. Karena Yoas sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, tidak mempersoalkan hal itu, tidak mendidik, tidak mengarahkan kehidupan bangsanya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemuda-pemudi yang kasih dalam Yesus Kristus, dari kisah ini, dari kehidupan Raja Yehuda Yoas, kita belajar bahwa awal yang baik belum tentu akhirnya baik. Artinya apa, saudara-saudari, pemuda-pemudi yang kasih dalam Yesus Kristus? Dalam perjalanan proses kehidupan kita, kalau kita sudah memulainya dengan baik, maka yang paling penting adalah bagaimana proses untuk mengakhiri dari seluruh perjalanan kehidupan kita pun itu adalah baik adanya. Baik, atau dengan bahasa firman Tuhan yang selalu dikumandangkan oleh para hamba-hamba Tuhan, bahwa bagaimana kita tetap hidup dalam menjaga kekudusan hidup kita. Proses kehidupan kita tetap harus dijaga, menjaga diri, tetap meminta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Apalagi sebagai seorang pemuda-pemudi Kristen yang membutuhkan tugas tanggung jawab, di mana jiwa kita sebagai seorang pemuda-pemudi terkadang masih berkobar-kobar, masih bersemangat, dan terkadang dalam mengambil, dalam menjalani keputusan hidup kita terlalu cepat mengambil keputusan dengan mengatakan lebih cepat, lebih baik. Padahal itu belum tentu. Bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus memproses, dan semuanya itu harus diproses dalam hikmat, terang, dan takut akan Tuhan. Dan ini kita hanya bisa dapatkan ketika kita terus memohon kekuatan di dalam rohnya yang kudus untuk memberi kita hikmat, memberi kita pengetahuan sebagai pemuda-pemudi. Dan hikmat pengetahuan itu akan datang kepada orang-orang benar ketika kita memintanya di dalam doa. Karena itu kunci kata ketekunan itu sangat penting di dalam kehidupan pribadi sebagai seorang pemuda-pemudi. Tekun dan terus berdoa. Berdoa secara pribadi, apalagi berdoa secara bersama-sama. Sedangkan pribadi Tuhan dengarkan. Apalagi kalau 1-2 orang berkumpul, di situ aku ada. Itu kata firman Tuhan. Dalam situasi saat ini, bagaimana Bu Pendeta kita bisa berkumpul? Bagaimana kita bisa bersatu? Kita dilarang karena situasi kita COVID di mana-mana. Gak ada yang mustahil. Dengan cara seperti ini pun, mari kita duduk bersama dengan waktu yang kita sepakati bersama, menaikkan doa satu tema bersama-sama.
berdoa buat bangsa negara, berdoa buat persekutuan, berdoa buat masa depan, berdoa buat orang-orang terkasih kita, pastilah semuanya kita naikkan dalam sebuah kebersamaan. Apalagi dalam semua tugas dan tanggung jawab kita, pastilah itu kita bawa di dalam doa. Sebab sebuah pengharapan kita pada akhir dari semua hasil usaha, perjuangan kita, pengejaran cita-cita kita, kita mau endingnya apa? Bahagia. Kita mau endingnya apa? Berhasil. Tetapi kalau proses untuk mencapai ke situ tidak ada hikmat, tidak ada takut pada Tuhan, kita bermasa bodoh, kita hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan yang lain. Sebab ingat bagaimana Yoas bisa berhasil kalau seluruh aspek kehidupan bangsa dan negaranya harus ikut. Bukan hanya pribadinya, dan dalam kenyataannya dia hanya pribadinya saja yang mau mencari kualitas di depan Tuhan, tetapi orang di seputar kehidupannya tidak menjadi prioritas. Ini penting dalam mendukung sebuah keberhasilan dalam cita-cita kita, dalam perjuangan, bahkan dalam setiap program-program kerja. Karena itu sekali lagi saudara-saudara pemuda-pemudi yang kasih dalam Yesus Kristus, perlu bagi kita untuk menjaga diri dan meminta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Karena itu saat ini saya mau mengajak kita pemuda-pemudi yang kasih, tetaplah setia, tekun berdoa, di dalam doa bersama-sama, bertekun sampai akhir kehidupan kita, sampai di mana kita bisa menjaga kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan satu pemahaman bahwa kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, proses dari semua untuk mencapai ending itu adalah bagaimana kita menjaga hidup kita dalam kekudusan, meminta hikmat, dan dari semua itu dibungkus dengan sebuah pemahaman, sebuah hikmat, tetap bertekun di dalam doa, mengangkat doa bersama-sama pun secara pribadi di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan kali ini boleh menumbuhkan iman kita, boleh menjadikan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang terus hidup meminta dan memohon hikmat dari Tuhan. Kita boleh mengakhiri, kita boleh menjalani, kita boleh mengisi, mengawali kehidupan kita dengan semua hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita sudah mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menjadi landasan kehidupan kita sepanjang hari. Untuk itu kita menyanyi dari Kidung Pujian Jiwaku Terbuka. Saatnya kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Pujian Betapa Hatiku. Kau
Saudara-saudari, pemuda-pemudi yang kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita tunduk di hadapan Allah, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Ada sukacita yang boleh kami rasakan, anak-anak mudamu ya Tuhan Yesus, untuk boleh bersekutu bersama-sama. Dan saat ini dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, dengan seluruh fasilitas yang Tuhan sudah nyatakan ke dalam dunia, termasuk yang boleh kami nyatakan saat ini lewat media sosial, kami mengucap syukur bahwa semua yang boleh kami nyatakan itu Tuhan perkenankan dan boleh kiranya saat ini mengambil bagian dalam kehidupan kami, dan apa yang kami dengarkan, apa yang kami lakukan boleh menumbuhkan iman percaya kami sebagai pemuda-pemudimu ya Allah. Berkati Tuhan firman yang telah kami dengarkan, dan kiranya kami boleh menjadi pemuda-pemudi yang terus hidup dalam firman di tengah situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, bahkan dunia yang mengalami dan merasakan dampak dari pandemi virus Corona. Ya Bapa kekasih, sumber kehidupan kami, di saat ini kami mau berdoa membawa kehidupan anak-anak mudamu dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, dalam semua itu Tuhan dengan penuh sukacita kami mengangkat, kami menjalaninya dengan semua kejujuran di hadapan Tuhan. Saat ini ada situasi yang membuat semuanya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Namun dalam semua itu ya Bapa, kami tetap menjalani dengan penuh sukacita, sebab kami percaya itu semua tidak mengurangi rasa tanggung jawab kami untuk terus berjalan dan mengangkat seluruh tugas tanggung jawab sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja. Sebab banyak cara Tuhan untuk mendukung semua perjuangan pekerjaan pengabdian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, dalam semua apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkati pendidikan kami, pekerjaan kami, perkuliahan kami, bahkan perjuangan cita-cita untuk masa depan kami, Tuhan berkenan di atasnya. Kami berdoa buat anak-anak mudamu ya Tuhan Yesus yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati dan beri hati di tengah situasi pandemi yang sedang yang kami alami. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan semua itu indah pada waktunya. Karena itu kami memohon hati yang sabar kiranya menjadi bagian kami anak-anak mudamu untuk terus berjuang dan mengharap dari Tuhan bahwa ketika kami meminta, Tuhan akan memberikannya. Dan pekerjaan itu akan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat orang-orang terkasih kami, orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Kalau kami boleh merasakan sukacita kesehatan hikmat saat ini, kami percaya pun berlaku kepada mereka, orang-orang terkasih, keluarga, orang tua kami. Tuhan peliharakan mereka semua dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, kehidupan dan usaha mereka sehari-hari. Kami mau mengangkat hati dan diri kami berdoa buat pengurus PPGT Cabang Kebaktian Sungai Kledang dan juga Bukit Harapan Lojanan dalam semua rencana-rencana untuk membangun iman dari pemuda-pemudi lewat program kerja. Tuhan Engkau berkenan di atasnya, dan kami percaya PPGT ini, organisasi ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka Tuhan terus akan mengarahkan kami walaupun dalam situasi saat ini, sehingga iman anak-anak muda-mudimu tetap bertumbuh, berpengharapan, terarah hanya kepadamu. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat para medis yang berada di garda terdepan, TNI, Polri, dan juga pemerintah yang Tuhan pakai untuk boleh menata, untuk boleh bersama-sama mengangkat tugas tanggung jawab dari Tuhan menghadapi situasi kami saat ini. Sebagai orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh menyelesaikan persoalan kami. Namun semuanya tidak akan pernah pulih seperti sedia kala jikalau Tuhan tidak memberkati dan memberi kami hati kesabaran, memberi keseian sekata dalam mengangkat semua itu. Karena itu ya Bapa, kami doakan mereka semua
Tuhan memberkati, beri kesehatan, beri semangat, dan juga menjaga kehidupan keluarga-keluarga mereka, orang-orang terkasih mereka. Bapa kekasih, sumber kehidupan kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat persembahan yang telah kami serahkan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini mengangkat hati bersama-sama buat bangsa dan negara kami, khususnya buat warga gereja Toraja yang saat ini mengalami bencana alam yang berada di Luwu sana Tuhan. Bahkan kami di Samarinda ini, Tuhan Engkau menjaga kami semua. Kiranya bencana banjir yang menimpa umat Tuhan, khususnya warga gereja Toraja, bisa Tuhan pulihkan, dan kami kembali hidup memuji dan membesarkan nama-Mu seperti sedia kala. Dalam seluruh kehidupan anak-anak muda dan seluruh jemaat Tuhan, cabang kebaktian Sungai Kledang dan Bukit Harapan Lojanan, hamba mohon Engkau jaga, bahkan setiap hati yang terus terpaut kepadamu berdoa, Engkau juga memberkati. Selanjutnya pelayan dari anak-anak muda-Mu saat ini Tuhan, berkenanlah Engkau memuliakan, sehingga nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan dalam setiap kehidupan anak-anak muda-Mu yang boleh mengangkat pelayanan hari ini. Ampunkan salah dosa kami ya Tuhan Yesus. Ini doa syukur dan permohonan kami. Doa kami pada saat ini yang mengubahnya di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian Pekerja Kristus. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Pergilah dan hiduplah di dalam firman itu, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian Kami Perlu Kau Tuhan.
berakhirlah ibadah kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan, hingga Tuhan boleh memberkati kita, menyertai kita dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kita. Shalom. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. PPGT, jayalah, jayalah, jayalah.